welcome back to Nisa Channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Accounting Information System. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya. Ditunggu loh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, buat teman-teman yang ingin memahami secara mendetail tentang materi yang akan kita bahas, teman-teman juga bisa nih langsung aja lihat ke bukunya, yaitu buku Intermediate Accounting IFRS edisi kedua. Nah, di buku ini objektif dari pembahasan kita yang pertama adalah Basic Accounting Terminology atau terminologi dasar akuntansi, yang mana ini perlu kita pahami. Karena tanpa pemahaman objektif pertama ini, kita akan sulit untuk melakukan pembukuan. Nah, yang kedua adalah aturan double entry. Yang ketiga, accounting cycle. Yang keempat, mencatat transaksi ke dalam jurnal, lalu mempostingnya ke buku besar dan menyiapkan trial balance. Yang kelima, membuat adjusting entries ataupun jurnal penyesuaian, yang mana poin keempat dan kelima ini merupakan salah satu poin yang kita utamain dalam pembahasan chapter ketiga. Nah, yang keenam, financial statement, dilanjutkan dengan closing entries, dan sedikit membahas tentang financial statement for a merchandising company. Nah, sebelum lanjut ke objektif pertama, ada baiknya kita memahami apa itu Accounting Information System. Jadi seperti yang kita lihat di sini ada 3 kata, yaitu Accounting, Information, dan System. Kita mulai dulu dari sistemnya. Jadi sistem ini mengumpulkan apa? Mengumpulkan data transaksi, yang mana data transaksi ini nanti akan diproses sedemikian rupa sehingga menjadi suatu informasi. Nah, jadi dari sistem sudah terjawab, informasi sudah terjawab. Informasi apa? Informasi yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu informasi keuangan untuk pihak-pihak berkepentingan. Seperti apa sih contohnya pihak-pihak berkepentingan itu? Contohnya seperti pemilik perusahaan, pemerintah dalam bidang perpajakan, investor, kreditor, dan lain-lain. Nah, bagaimana kita menilai sistem informasi akuntansi itu baik atau buruk? Jadi, di sini dikatakan bahwa sistem informasi akuntansi yang baik itu dapat membantu manajemen dalam menjawab beberapa pertanyaan, seperti what assets do we have? Aset apa yang perusahaan miliki ini? Apakah perusahaan memiliki kas yang cukup? Apakah perusahaan ada piutang dagang? Apakah perlengkapan kita masih bisa memenuhi kebutuhan dalam menjalankan operasional perusahaan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut bisa langsung dilihat di laporan posisi keuangan ataupun neraca. Yang kedua, apakah perusahaan bisa mendapatkan laba di periode sebelumnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, itu bisa dilihat di laporan laba rugi atau income statement. Dan masih banyak lagi pertanyaan yang bisa dijawab dengan sistem informasi akuntansi yang baik. Nah, setelah kita memahami apa itu sistem informasi akuntansi, maka akan mudah bagi kita untuk melanjutkan materi pembahasan ke Basic Accounting Terminology. Jadi di sini ada beberapa kata yang perlu kita pahami seperti transaction, account, real and nominal account, journal, trial balance, dan lain-lain. Nah, langsung aja deh kita mengetahui apa itu event. Nah, jadi di sini dari kata event itu kalau diartikan itu artinya adalah kejadian, ya kan? Nah, bagaimana dengan arti dari our textbook? Di sini event adalah a happening of consequence. Jadi an event itu generally is the source of or cause of change in asset,
liabilities and equity. Jadi event itu dalam terminologi akuntansi itu mempengaruhi aset, hutang, dan juga modal. Nah, jadi event itu bisa bersifat eksternal dan internal. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, bos perusahaan sakit. Yang kedua, gedung perusahaan kebakaran. Yang ketiga, jual beli. Kira-kira ketiga kejadian ini termasuk event gak ya? Ternyata jawabannya, bos sakit itu termasuk event, kan kejadian kan? Lalu, selain suatu kejadian biasa, ternyata ini juga mempengaruhi ekonomi. Jadi, bos perusahaan sakit itu termasuk economic event. Tapi apakah dia termasuk dalam terminologi akuntansi? Tidak. Jadi jawabannya tidak. Jadi bos perusahaan sakit bukan merupakan event yang dimaksud dalam accounting terminology. Lalu bagaimana dengan gedung kebakaran? Nah, gedung kebakaran di sini apakah dia ada sebagai suatu sebab ataupun akibat yang dapat merubah aset, hutang, dan modal? Jawabannya iya. Karena apa? Karena kalau gedung perusahaan kebakaran, otomatis perusahaannya rugi dong. Ya kan? Asetnya berkurang. Jadi apakah dia termasuk economic event? Ya. Apakah dia termasuk event yang dimaksud oleh accounting terminology? Jawabannya juga iya. Lalu bagaimana dengan transaksi jual beli? Nah, untuk transaksi jual beli ini juga termasuk economic event dan accounting, itu sudah pasti. Setelah kita memahami event, lanjut ke terminologi yang kedua, yaitu transaction atau transaksi ya. Nah, jadi transaksi ini sifatnya lebih bersifat eksternal. Jadi event yang eksternal itu meliputi transfer atau perpindahan ataupun pertukaran antara dua atau lebih entitas. Seperti tadi contohnya jual beli. Dan biasanya transaksi ini selalu didukung dengan yang namanya bukti transaksi. Jika kita melakukan kegiatan jual beli, maka akan ada invoice ataupun faktur. Nah, setelah itu pasti ada yang bingung. Lalu apa sih bedanya event dan transaksi itu? Nah, apa ya kira-kira bedanya? Jadi di sini ada dasar dari perbandingannya antara transaksi dan juga event. Pertama, dari pengertiannya, transaksi itu bisa secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi keuangan perusahaan. Sedangkan event belum tentu mempengaruhi keuangan perusahaan. Tapi beberapa event bisa mempengaruhi keuangan perusahaan. Lalu yang kedua, apa itu? Apa itu? Nah, kalau transaksi itu adalah cause, sedangkan event itu efeknya. Yang ketiga, bagaimana accounting mencatatnya? Kalau transaksi itu dicatat pada saat dia terjadi, sedangkan event hanya beberapa event saja yang dicatat, yang mana event tersebut secara alami itu berpengaruh pada keuangan. Yang keempat, bagaimana dia mengubah financial state ya. Kalau transaksi itu dia mengubah posisi keuangan pada perusahaan, sedangkan event bisa saja merubah ataupun bisa saja tidak merubah sama sekali. Nah, yang selanjutnya adalah ruang lingkupnya. Bagaimana ruang lingkup transaksi itu? Transaksi itu ruang lingkupnya lebih kecil, lebih sempit, sedangkan event itu lebih luas. Kalau kita lihat event apa-apa itu selalu kejadian, buah jatuh pun kejadian ya kan. Nah, di sini kakak kasih contoh, yang lingkaran merah itu adalah economic event. Nah, jadi ini sudah kita sedikit sempitkan, tidak semua kejadian, tapi lingkaran merah ini adalah economic event, yang mana kejadian tersebut berpengaruh pada sektor ekonomi. Nah, yang kedua, di dalam economic event ada lingkaran hijau, yaitu event dalam accounting terminology. Nah, di sini sudah mempengaruhi
keuangan perusahaan, tapi belum tentu didukung dengan bukti transaksi. Dan yang lebih sempitnya lagi, di sini kita ada transaksi. Kalau transaksi sudah termasuk even dalam accounting terminology dan juga sudah termasuk even dalam economic. Nah, jadi di sini transaksi bakalan selalu didukung dengan bukti transaksi. Nah, selanjutnya kita bahas ke terminologi ketiga, yaitu account. Apa itu account? Apakah account itu adalah kata dasar dari accounting? Ternyata account itu adalah beberapa elemen dalam accounting. Itu biasanya ada di chart of account, teman-teman bisa lihat. Atau biasa di saat kita mencatat jurnal cash pada merchandise inventory kan, maka di sini yang disebut account itu seperti cash. Jadi kalau kita uang itu kita kelompokkan dalam akun kas gitu loh, kalau kita terima uang. Nah, ada juga akun-akun lain seperti account receivable, office furniture, computer, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya account ini terbagi menjadi dua loh dalam akuntansi, yaitu real dan nominal account. Apa itu real account? Real account itu akun yang permanen, terdiri dari aset, liability, dan equity. Biasanya ini muncul pada statement of financial position. Nah, selanjutnya ada nominal account ataupun sifatnya itu temporary atau sementara, seperti revenue expense. Nah, biasanya revenue dan expense ini muncul di laporan laba rugi. Selain revenue dan expense, nominal account yang lainnya adalah dividen. Nah, biasanya perusahaan itu selalu menutup nominal account. Akun-akun ini bakalan tidak muncul lagi nanti. Nah, itulah maka dia disebut dengan temporary atau akun yang sementara. Lanjut ke terminologi ledger. Apa itu ledger? Ledger itu adalah buku besar, di mana buku ini memuat akun-akun. Jadi misalnya tadi ada akun cash, ada akun piutang dagang. Nah, baik akun cash ataupun akun piutang dagang tersebut akan memiliki tabelnya tersendiri. Jadi kita bisa mengetahui berapa jumlah kas kita, kas masuk kita, kas keluar kita, lalu balance-nya ya, saldonya itu bisa kita ketahui di ledger. Jadi ledger ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama general ledger atau buku besar umum ya biasanya, yang merupakan suatu koleksi dari aset, hutang, equity, revenue, dan expense. Jadi nanti ada cash, ada piutang dagang, ada share capital di situ. Nah, lalu yang kedua ada subsidiary ledger atau buku besar pembantu, yang mana ini mencakup details dari general ledger account tersebut. Misalnya kita membeli persediaan secara kredit, maka kita ada hutang. Nah, hutang itu bisa saja terjadi pada 3 pihak ataupun 2 pihak ataupun hanya 1 pihak. Jadi misalnya hutang sama A, maka di sini saat pembelian produk ABC kita hutang sama A, maka kita akan mencatat hutang tersebut bertambah di hutang A. Nah, di sini bisa dicatat di subsidiary ledger. Bisa account receivable ya untuk mencatat, ataupun bisa untuk mencatat hutang. Jadi istilahnya subsidiary ledger ini membantu kita untuk mengetahui di mana saja kita ada berhutang dan siapa saja yang berhutang dengan kita, berapa jumlahnya, bagaimana transaksi ini terjadi, debit kreditnya, dan balance-nya itu berapa. Nah, seperti istilahnya subsidiary berarti buku besar ini hanya membantu kita untuk mendetail transaksi kita yang dari general ledger tersebut.
Selanjutnya kita langsung masuk ke jurnal. Nah, pasti sudah pada familiar dengan jurnal ini. Apa itu jurnal? Kata lainnya adalah the book of original entry. Nah, di jurnal inilah biasanya perusahaan itu mencatat transaksi atau beberapa event yang bisa dicatat. Seperti misalnya saat kita melakukan depresiasi. Jadi di sini kita bisa mencatat depreciation expense ya pada tanggal 30 Juni pada accumulated depreciation. Nah, selain jurnal, kita langsung lanjut ke posting. Jadi sebenarnya urutannya jika kita berbicara siklus akuntansi itu jurnal dulu, posting baru ke buku besar. Tapi nggak apa-apa karena kita belum bahas siklus ya. Jadi di sini kita di posting, process of transferring the essential facts and figures. Oke, jadi dia transfer. Jadi akun yang jurnal tadi, yang cash itu kita transfer ke buku besarnya. Nah, jadi di sini seperti kita lihat ya, tahun 2002 bulan September tanggal 1 itu ada kejadian ataupun ada transaksi yang sudah dicatat ke dalam jurnal, yaitu cash pada common stock sebesar 15.000. Nah, di sini cash itu nomor referensinya adalah 10. Jadi cash ini kita posting, kita transfer ke buku besarnya. Langsung aja ditransfer mulai dari tanggalnya, lalu referensinya itu dari J1, debitnya 15.000, maka balance-nya itu di sebelah debit 15.000. Begitu juga untuk yang common stock-nya. Nah, selanjutnya ada trial balance. The list of all open accounts in the ledger and their balance. Jadi tadi setelah kita menjurnal, kita itu akan memposting dan mempostingnya ke buku besar, dan nanti di akhir periode akan kita temukan balance ataupun saldo akhir dari setiap akun. Maka saldo akhir tersebut akan kita buat catatan listnya ke adjusted, ke trial balance ya, belum adjusted ya, tapi masih trial balance, unadjusted trial balance. Nah, selanjutnya lagi kita ada adjusting entries. Setelah tadi udah ke unadjusted trial balance, beberapa akun itu ternyata perlu kita sesuaikan karena bisa saja akun-akun tersebut belum up to date. Jadi seperti kita yang sering main internet ingin up to date ya, ternyata nggak hanya manusia yang ingin up to date, tetapi akun-akun ternyata juga perlu diupdate. Apakah benar perlengkapan kita itu masih ada segini? Nah, itu perlu kita update. Nah, itulah adjusting entries ya. Apakah perlengkapan kita masih benar segini? Apakah biaya-biayanya benar? Dan jika kita mencatat persediaan barang dagangan secara periodik, apakah jumlah barang dagangan di gudang itu sama dengan jumlah barang dagangan yang kita catat? Nah, itu perlu kita perbaiki, perlu kita koreksi ya. Nah, selanjutnya kita ada financial statement ataupun laporan keuangan. Jadi tadi seperti yang kita sudah pahami dari accounting information system itu sendiri, untuk menghasilkan informasi keuangan, maka dari kegiatan, serangkaian kegiatan tersebut diharapkan akan ada financial statement. Oke, jadi statement ini kalau dari kata-kata di sini adalah statement that reflect the collection, tabulation, and final ya, summarization of the accounting data. Jadi dia itu ringkasannya udah final gitu. Udah dari financial statement ini sendiri kita itu sudah bisa mengartikan bagaimana perusahaan itu berjalan. Baik itu dari laba ruginya ya, dari neraca, dari laporan perubahan modal dan lain sebagainya. Nah, setelah kita masuk ke financial statement, jangan lupa untuk memahami apa itu closing entries. Jadi tadi kita sudah membahas tentang real dan nominal account.
Sekarang kita masuk ke closing entries. Tadi kita udah bilang kalau nominal account itu sifatnya sementara. Nah, jadi nominal account itu akan ditutup dengan closing entries atau jurnal penutup. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nih, beberapa yang akan kita tutup itu seperti penjualan ya, beban, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke objektif selanjutnya, yaitu debit dan kredit. Nah, tadi kita udah bilang debit kredit di jurnal, di buku besar. Lalu apa itu debit dan kredit? Nah, jadi akun-akun itu ternyata di saat dicatat itu perlu kita ketahui kapan kas itu kita catat di debit, kapan kas itu kita catat di kredit. Nah, jadi the equality of debits and credit itu provides the basis for the double entry system of recording transaction. Nah, jadi debit kredit inilah dari double entry system aturannya, oke? Jadi di sini akan ada akun debit kredit yang mana akun ini akan bertambah di sebelah debit ataupun kredit. Yang pertama ada akun aset. Kira-kira aset itu bertambahnya di mana? Apakah di debit atau kredit? Ternyata aset itu bertambah di sebelah debit. Sedangkan kalau misalnya kita berbicara liability, dia akan bertambah di sebelah kredit, dan jika dia berada di sebelah debit, itu artinya liability kita berkurang. Yang ketiga ada equity, dia akan bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Yang keempat ada income, bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Yang kelima ada expand, bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Nah, setelah kita mengetahui aturan dari debit kredit, kita akan lanjut ke accounting equation atau persamaan akuntansi. Jadi persamaan ini sudah pasti pernah kita singgung sebelumnya, bahwa aset sama dengan hutang tambah modal. Nah, jika diturunkan aset ini, accounting equation ini, maka aset sama dengan hutang ditambah modal dan ditambah laba ditahan. Nah, jadi accounting liabilities equity itu biasanya untuk perusahaan yang kecil ya, masih akunnya itu masih sedikit lah untuk mencatat transaksi. Sedangkan jika udah ada retained earning di sini, perusahaannya bisa jadi jauh lebih besar dibanding yang hanya equity saja. Nah, selanjutnya jika diturunkan lagi, maka accounting equation-nya menjadi aset sama dengan liabilities ditambah capital, tambah revenue, dikurang expense, dikurang dividen. Di sini kenapa retained earning itu diturunkan menjadi revenue kurang expense kurang dividen? Karena retained earning itu artinya adalah laba ditahan. Jadi cara mendapatkan suatu laba itu bisa dengan formula pendapatan dikurang beban. Nah, itu akan mendapatkan suatu laba. Nah, laba tersebut jika sudah dikurangkan dengan dividen merupakan laba yang ditahan perusahaan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang financial statement and ownership structure. Oke, di sini dikatakan bahwa struktur kepemilikan perusahaan itu mempengaruhi tipe akun apa saja yang akan ada di section equity. Oke, di sini ada 3 perusahaan. Pertama perusahaan perorangan, firma, dan corporation. Nah, di sini kita satukan ya untuk perusahaan proprietorship dan partnership-nya. Untuk perusahaan ini, akun yang akan muncul di equity section-nya itu adalah owner's capital dan owner's drawing. Sedangkan untuk corporation, jumlah akun yang muncul jauh lebih banyak, yaitu preferred stock, common stock, paid in capital in excess of par, dan retained earning.
Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagaimana statementnya ya, bagaimana financial statement di corporation ini lebih kita utamakan di corporation. Seperti yang kita ketahui, statement of financial position itu terdiri dari aset, hutang, dan modal. Nah, modal itu sendiri akan dibagi menjadi beberapa bagian, tapi di sini yang akan kita bahas adalah share capital ordinary dan retained earning. Nah, dari statement of financial position ini, sebelumnya ini kita perlu membuat income statement dulu. Jadi income statement ini terdiri dari revenues atau pendapatan dikurang beban, barulah kita bisa dapat net income ataupun net loss. Nah, net income dan net loss ini nanti akan menjadi salah satu bagian di retained earning statement. Jadi di retained earning statement ini kita ada retained earning awal, laba ditahan awal yang akan ditambah atau dikurangi dengan net income or net loss. Jadi kalau kita dapat income, net income, dapat laba, itu akan menambah retained earning. Sedangkan jika kita mendapat kerugian, itu akan mengurangi retained earning. Oke? Yang selanjutnya itu akan dikurangi lagi dengan dividen. Jadi barulah kita mendapatkan retained earning. Nah, retained earning di retained earning statement yang dihasilkan di bawah ini, ending retained earning ini adalah retained earning yang dicatat di statement of financial position. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi pertama dari income statement kita sudah dapat net income or net loss-nya. Dari net income or net loss di income statement tersebut, itu bisa menjadi dasar untuk mendapatkan retained earning akhir ya, ending retained earning. Nah, ending retained earning inilah yang akan disajikan pada statement of financial position. Oke. Nah, bagaimana ya kalau misalnya pengaruh suatu kejadian ataupun transaksi. Di sini seperti yang kita ketahui, struktur kepemilikan ada proprietorship dan partnership dan juga ada corporation. Nah, di sini transaksi yang mempengaruhi ekuitas akan kita bahas, impact-nya juga pada ekuitas dan apa yang terjadi pada nominal real account dari setiap perusahaan. Oke, yang pertama, apabila ada investment by owners, kira-kira apa yang terjadi pada equity? Ternyata jika owners atau pemilik itu menginvestasikan uang ke perusahaan lagi, maka ekuitas kita akan bertambah. Nah, dengan bertambahnya ekuitas ini akan mempengaruhi real account. Jadi capital kita akan bertambah ya, karena dia akan dicatat di real account. Kalau misalnya untuk perusahaan proprietorship dan partnership, real account yang berpengaruh itu adalah capital. Tapi kalau untuk corporation itu adalah share capital and related account. Kenapa proprietorship dan partnership itu yang berpengaruh capital? Karena pada perusahaan perorangan atau perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang tersebut, dia itu menginvestasikan modalnya atas nama dia sendiri, capital. Sedangkan kalau corporation, pemilik perusahaan itu kan banyak, itu terdiri dari saham-saham. Akan sulit kita untuk merincinya dalam ownership structure kan. Jadi dia akan dicatat secara keseluruhan itu share capital. Tapi kalau untuk partnership di sini ya sebagai contoh, partnership itu perusahaan terdiri dari A, B, C pemiliknya. Lalu si A menanamkan modal, maka itu akan dicatat capital, A. Nah, si B menanamkan modal capital, B. Sedangkan kalau share capital di sini pemilik saham itu banyak. Jadi nggak mungkin share capital A, share capital B, share capital C, nah gitu nggak mungkin. Oke, selanjutnya ada revenue recognized. Bagaimana kita mencatat pendapatan? Maka yang terjadi pada equity itu adalah peningkatan. Jadi pendapatan baik itu dari jasa ataupun dari penjualan itu akan menambah modal. Nah, apa yang berpengaruh yaitu nominal account revenues dan bagaimana dengan corporation juga revenues.
Selanjutnya, bagaimana jika ada expense, ada beban ataupun biaya, maka equity kita akan berkurang. Yang berpengaruh adalah nominal account, yaitu expense di proprietorship dan partnership dan juga corporation. Bagaimana jika pemilik perusahaan menarik uang atau withdrawal, maka impact pada equity-nya akan berkurang. Impact pada equity-nya itu akan berkurang ya, betul ya. Nah, selanjutnya di nominal account-nya itu bakalan berpengaruh di akun drawing, begitu juga dengan corporation. Nah, di perusahaan proprietorship dan partnership ini, dari revenue, expense, dan drawing, itu hasilnya akan mempengaruhi capital. Sedangkan di corporation akan mempengaruhi retained earning. Jadi, di proprietorship dan partnership itu tidak ada istilah laba ditahan, sehingga ketika perusahaan mendapatkan uang dari penjualan dikurang biaya dan penarikan, maka yang berpengaruh adalah capital. Sedangkan untuk perusahaan corporation dia memiliki laba ditahan. Nah, laba ditahan ini berbeda akunnya dengan share capital. Jadi laba ditahan itu sendiri dihasilkan dari revenue dikurang expense dikurang drawing. Oke.